Selamat siang, SPMB sudah diumumkan tapi lebih dari 7.000 bangku tidak terisi karena tidak diminati mahasiswa. Seorang anak luka di bibirnya, benarkah akibat makan permen kadaluarsa? Saya Salah Wangkar, kami ajak Anda mengikuti liputan 6 siang selengkapnya. Hari ini Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru SPMB mengumumkan seleksi secara tertulis. Lebih dari 7.000 bangku kuliah di Universitas Negeri tahun ini tidak terisi. Penyebabnya karena tingkat kelulusan pada ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya mencapai 23,11%. Panitia hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru menyebutkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, universitas favorit untuk tahun ini tetap berada di wilayah barat, sedangkan perguruan tinggi yang kurang peminatnya berada di Indonesia Timur. SPMB tahun ini diikuti 392.000 lebih siswa, namun yang dinyatakan lulus hanya 90.000 lebih. Kondisi tersebut menyebabkan lebih dari 7.000 bangku kuliah kosong karena daya tampung tahun ini mencapai 98.000 lebih. Yang meningkat itu juga disebabkan karena universitas yang ikut serta kan lebih banyak. Sekarang ada 2 universitas baru, yang UIN Pekanbaru sama UIN Makassar. Di Bali, sejumlah calon mahasiswa mendatangi Universitas Udayana. Meski pengumuman telah dilakukan melalui internet sejak kemarin malam, mereka mengaku lebih yakin kalau melihat pengumuman secara langsung. Untuk mengisi 398 kursi kosong, pihak rektorat akan segera membuka penerimaan mahasiswa melalui program penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. Sama seperti di Bali, sejumlah calon mahasiswa di Surabaya juga mendatangi kampus yang mereka tuju. Tahun ini 3 universitas negeri di Surabaya menerima 4.500 lebih calon mahasiswa. Peningkatan dikarenakan pembukaan jurusan baru seperti program S1 Pendidikan Guru. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta, Denpasar, dan Surabaya. Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB telah diumumkan sejak jam 8 malam kemarin lewat internet. Kegembiraan dan kepasrahan mewarnai suasana pengumuman, di mana lebih dari 75% tidak lulus ujian penerimaan. Terima kasih ya Allah. Bahagia tak terkira dirasakan Andina. Ia berhasil lolos SPMB. Namun di pojok warnet lain, Doni tengah kecewa berat. Anak penjahit baju ini amat ingin masuk ke perguruan tinggi negeri agar biaya kuliah tidak memberatkan ibunya. Ya lah, udah belajar 2 hari full, sampai beli buku-buku panduannya, udah pengumumannya nggak diterima, ya nyesek deh. Semalam warnet di berbagai penjuru tanah air memang sontak ramai. Para calon mahasiswa bergegas ingin mengetahui hasil SPMB. Cukup dengan memasukkan nomor ujian, hasil pun langsung terpampang. Naik. Kalau lulus Gagal. Gagal dan berhasil sudah biasa dalam hidup, termasuk untuk SPMB. Apalagi tahun ini 90.000 bangku kuliah yang ada diperebutkan 400.000 siswa. Kini tinggal bagaimana kaum muda ini menyikapinya. Yang gagal jangan pantang menyerah, masih banyak jalan menuju kesuksesan masa depan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Kesulitan biaya untuk melanjutkan pendidikan, jangan putus asa, masih ada cara lain. Sejumlah program beasiswa dari berbagai lembaga setiap tahunnya ditawarkan, termasuk untuk belajar di luar negeri. Kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu syarat bagi pengincar beasiswa untuk melanjutkan studi di Belanda. Para calon penerima beasiswa antara lain diharuskan mengikuti tes TOEFL yang diselenggarakan Netherlands Education Center. hampir 1.000 program studi semua dalam bahasa Inggris. Jadi mereka tidak lagi harus belajar bahasa Belanda untuk studi di Belanda. Belanda saat ini kan negara bukan berbahasa ibu bahasa Inggris ya, tapi dia merupakan negara yang mempunyai program dalam bahasa Inggris yang paling banyak dibanding negara-negara Eropa yang non English speaking country ya.
Tahun ajaran baru program ini akan dimulai pada bulan September, namun pendaftarannya sudah bisa dilakukan sejak sekarang. Negara yang juga menawarkan beasiswa adalah Jepang. Informasi beasiswa dan pendidikan bisa diperoleh di Kedutaan Jepang maupun Lembaga Bantuan Mahasiswa Jepang atau YASO di Gedung Pusat Kebudayaan Jepang. Disediakan beasiswa untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari program non-gelar atau diploma hingga program doktor. Yang bersangkutan telah lulus SMA-nya dan mempunyai nilai raport kelas 3 semester akhir, jadi tidak dilihat nilai secara keseluruhan SMA, dan nilai STK-nya itu rata-rata nilainya 7,7 untuk program D2, 8,0 untuk program D3, dan 8,2 untuk program S1. Selanjutnya, calon penerima beasiswa diwajibkan mengikuti ujian saringan yang disebut EIJU. Ujian ini diadakan setiap bulan Juni dan November di 15 kota di Jepang dan 16 kota di mancanegara yang sebagian besar berada di Asia termasuk Indonesia. Biaya hidup di Jepang memang tidak murah, namun untuk menyambung hidup para mahasiswa dapat bekerja sambilan. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, saudara, kondisi luka pada bibir bocah yang memakan permen yang diduga kadaluarsa di Padang, Sumatera Barat semakin memprihatinkan. Luka bakar yang diduga akibat mengkonsumsi permen itu merambat ke bagian bibir sebelah atas. Hingga kini Dinas Kesehatan masih melakukan penelitian mengenai penyebab pasti luka yang diderita korban. Sudah 2 hari belakangan, Pilo Agusti, seorang bocah berusia 5 tahun, dirawat di ruang khusus luka bakar Rumah Sakit M. Jamil, Padang. Luka bakar yang dialaminya di bagian bawah bibir, kini merambat pada bibir bagian atas. Menurut kakak Pilo, adiknya mengeluh kesakitan setelah mengkonsumsi permen yang dibeli dari warung tetangga. Dari bungkus kemasan permen itu tercantum kode waktu kadaluarsa tahun 2005. Dimakannya tuh di mulutnya tuh sakit-sakit, dibuangnya gula-gula nih tempat masuk ke perut karena mulutnya sudah kesakitan kan. Sebentar reaksinya sangat cepat. Orang tua Pilo berharap anaknya dapat segera sembuh dan normal kembali. Mereka juga mengharapkan bantuan karena tidak punya uang untuk biaya pengobatan. Pihak rumah sakit masih belum bisa memastikan penyebab luka yang dialami Pilo. Sedangkan Dinas Kesehatan juga masih memeriksa sampel permen yang diduga menjadi penyebabnya. Mungkin kita lihat sampai berapa hari ya. Kalau keadaan sekarang, kalau kita lihat memang agak dalam lukanya, kemungkinan seperti sembuh. Seperti semula memang tidak, ya mungkin akan meninggalkan jaringan parut lah paling tidak. Enak juga, pegang permen kena tangan. Berarti ada unsur dari makanan atau gula itu yang mengandung bahan-bahan yang kimia yang berbahaya. Tapi kita belum bisa menentukannya karena sampelnya belum ada. Saat ini Pilo hanya dirawat seperti kasus luka bakar biasa sambil menunggu hasil lengkap dari uji laboratorium Dinas Kesehatan Kota Padang. Petugas masih melakukan penelitian sisa permen yang dibeli korban. Arsad Kusnadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta produsen obat menekan harga obat agar terjangkau bagi masyarakat. Sebelumnya ada perkiraan harga obat bermerek yang mahal memicu banyaknya pemalsuan obat. Permintaan Presiden diungkapkan saat membuka pertemuan dengan produsen obat se-Indonesia di Istana. Keinginan Presiden ini agar masyarakat bisa memperoleh obat dengan mudah. Produsen diminta tidak hanya memikirkan keuntungan. Asosiasi juga ikut bertanggung jawab untuk menyukseskan program pemerintah, program bersama kita sebetulnya, kemudian memastikan agar ketersediaan obat dan obat itu dijangkau oleh masyarakat di dalam pembeliannya. Dan obat murah dan berkualitas menurut saya salah satu upaya kita untuk melaksanakan program pro rakyat. Lembaga Survei Indonesia memprediksi pasangan calon Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Priyanto akan memenangkan pilkada dengan selisih suara cukup signifikan dari lawannya, pasangan Adang Dani. Tapi harap diingat, ini hanya prediksi.
Data Lembaga Survei Indonesia menunjukkan Fauzi Bowo Priyanto akan memperoleh 56,5% suara atau 30% lebih besar dari perolehan suara pasangan calon Adang Dani. Data ini berdasar survei pada 990 responden dari 102 kecamatan yang diambil secara acak. Dari seluruh responden, 23% diantaranya masih ragu-ragu. Namun ini hanyalah hasil survei sementara yang tidak berarti akan menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Hasil pemungutan suara pada 8 Agustus nantilah yang akan menentukan. Pelaksanaan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta tinggal 5 hari lagi, namun beberapa kecamatan belum mendapatkan surat suara. Panitia mengharapkan pendistribusian logistik dilakukan lebih cepat agar panitia di tiap wilayah mempunyai cukup waktu untuk melakukan persiapan. 5 hari lagi warga Jakarta akan melaksanakan perhelatan besar memilih gubernurnya secara langsung. Tapi panitia pemilihan di Kecamatan Setiabudi ini belum terlihat sibuk. Karena sampai hari ini alat kelengkapan pemilihan belum semuanya ada. Kecamatan Setiabudi baru mendapatkan pasokan kotak suara, kartu pemilih dan kelengkapan lain. Sementara surat suara yang vital belum datang. Kemudian logistik tinggal menunggu surat suara saja yang sampai saat ini belum terpenuhi. Hal yang sama juga terlihat di Kelurahan Pancoran. Wilayah ini juga belum memperoleh surat suara. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pancoran Abdul Salam mengeluhkan belum diterimanya surat suara. Padahal penyortiran surat suara justru pekerjaan panitia yang paling menyita waktu. Emang kita untuk di tingkat PPK stres juga karena kan udah H-3 seperti ini, surat suara belum sampai, belum nanti kita sortir, belum kalau ada banyak yang rusak kita harus minta ganti, itu perlu waktu. Jika saja pendistribusian alat kelengkapan pemilihan dilakukan lebih cepat, panitia akan memilih waktu yang cukup untuk melakukan persiapan menjelang pencoblosan 8 Agustus nanti. Juanita Wiratmaja, Budi Triyono melaporkan dari Jakarta.